Halo semuanya, kita kembali lagi di sistem ekskresi. Jadi sistem ekskresi ini sendiri terdiri atas beberapa organ. Yang pertama ada ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan urin karena menyaring darah, kemudian kulit untuk menghasilkan keringat, paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida dan air, dan hati untuk menghasilkan empedu. Nah, jadi ini adalah beberapa organ sistem ekskresi. Yang pertama ada ginjal, kemudian ada kulit untuk menghasilkan keringat, kemudian ada paru-paru untuk menghasilkan karbon dioksida dan air, juga ada hati untuk menghasilkan empedu. Nah, sistem ekskresi sendiri seperti yang telah kita ketahui merupakan suatu proses untuk pengeluaran zat sisa ya. Nah, yang pertama adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring urin yang mana dia memiliki ukuran 10-12 cm. Ginjal kirinya lebih tinggi dibanding ginjal kanan dan berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian ginjal sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada korteks, medula, pelvis. Nah, korteks itu bagian paling luar, sedangkan medula itu bagian tempat penyaringan darah, dan pelvis untuk menampung hasil urinnya. Nah, untuk mekanismenya sendiri, secara umum, mekanisme kerja ginjal itu terbagi menjadi 3. Ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan zat yang masih diperlukan, dan augmentasi. Nah, prosesnya diawali dari darah yang masuk ke dalam ginjal, lalu dia akan masuk ke glomerulus untuk dilakukan proses filtrasi. Nah, ini darah yang masih bersih akan dikembalikan, sedangkan untuk cairan atau air yang sudah disaring masuk ke kapsul Bowman. Nah, di kapsul Bowman akan diteruskan ke tubulus proksimal di mana terjadi proses reabsorpsi zat-zat yang masih dipakai. Kemudian terbentuklah urin sekunder. Kemudian setelahnya urin atau cairan tersebut akan menuju lengkung Henle dan ke tubulus distal, di mana di sini akan terjadi penambahan zat-zat atau augmentasi dan akan dibuang di tubulus distal. Jadi proses augmentasi itu terjadi di tubulus distal, di mana akan menghasilkan urin sejati. Nah, ini adalah gambar-gambar dari urin tadi. Kemudian kita kedua ke kulit. Secara umum kulit terbagi menjadi 2 lapisan ya. Nah, jadi bisa kalian lihat bahwasanya kulit sendiri terdiri atas sel epidermis, rambut, kemudian ada pembuluh darah. Kemudian ini dia kelenjar keringat yang menghasilkan keringat pada kulit kita, dan di bagian bawah kulit ada lemak atau adiposa dan kelenjar minyak. Kemudian yang ketiga ada paru-paru untuk menghasilkan karbon dioksida dan air, serta hati untuk mengeluarkan empedu, kemudian mewarnai feses, merombak sel darah, dan juga menyaring racun. Nah, ini dia bagian-bagian dari hati ya, ada kantong empedu, kemudian ada hati. Nah, secara umum yang penting kalian bisa memahami fungsi dari masing-masing organ tersebut. Oke, ini adalah tugas buat kalian. Jadi silahkan kalian buat gambar atau poster yang mana salah satu organ saja. Boleh kamu pilih ya. Lalu kamu tuliskan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan organ tersebut dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Ini dia contoh dari posternya. Kamu bisa lihat pada slide atau tayangan berikut. Kamu boleh menggambar pakai pensil, kemudian kamu warnai pakai pensil warna atau krayon, terserah sekreatif mungkin. Boleh juga kalau kamu mau desain langsung, misalnya kamu mau pakai Canva, kamu mau desain pakai aplikasi di Adobe Illustrator ataupun Canva tadi ya, boleh banget. Ini contohnya, jadi silahkan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.